Di sebuah sudut kota kecil yang tenang, ketika azan subuh mulai menggema lembut menembus dinginnya pagi, berdirilah sebuah rumah sederhana yang tak pernah benar-benar sepi dari kehidupan. Dindingnya tidak mewah, catnya bahkan mulai memudar di beberapa sisi. Namun dari dalamnya, selalu ada kehangatan yang tak bisa dibeli dengan harta. Di rumah itulah tinggal seorang pria bernama Ahmad, seorang suami yang dikenal pekerja keras, meski hidupnya jauh dari kata berlimpah. Wajahnya menyimpan ketenangan, tapi juga jejak kelelahan dari hari-hari panjang yang ia lalui demi keluarga. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, ia sudah bangun, berwudu, lalu menunaikan sholat dengan khusyuk. Baginya, itu bukan sekadar rutinitas, tapi sumber kekuatan. Di sampingnya ada Aisyah, seorang istri yang lembut hatinya. Ia bukan hanya pasangan hidup, tapi juga sahabat dalam sunyi. Tangannya mungkin kasar karena pekerjaan rumah, tapi hatinya begitu halus dalam melayani keluarga. Ia selalu berusaha menghadirkan ketenangan, bahkan ketika dirinya sendiri sedang lelah. Dan di antara mereka, hadir seorang anak kecil bernama Hafiz, cahaya dalam rumah itu. Tawanya seperti penawar luka, celotehnya seperti doa yang hidup. Ia sering berlari kecil di ruang tamu, kadang terjatuh, lalu bangkit lagi sambil tertawa. Baginya, dunia masih sederhana. Ayah, ibu, dan rumah. Pagi di rumah itu selalu dimulai dengan hal yang sama. Suara panci di dapur, aroma nasi hangat, dan lantunan ayat suci dari Al-Quran yang diputar pelan. Aisyah percaya, rumah yang diisi dengan ayat-ayat Allah akan dijaga olehnya. Suatu pagi, ketika Ahmad bersiap berangkat kerja, Aisyah menyodorkan secangkir teh hangat. "Abang hati-hati di jalan ya," ucapnya lembut. Ahmad tersenyum tipis. "Doakan saja, semoga hari ini lebih baik." Mereka tidak banyak bicara, tapi cukup saling mengerti. Ada bahasa yang tak terucap, namun terasa. Di dinding ruang tamu, tergantung sebuah kaligrafi sederhana. Tulisan itu sering dibaca Ahmad setiap kali ia merasa lelah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Ayat itu bukan sekedar hiasan, tapi pegangan hidup. Ahmad dan Aisyah menikah bukan karena harta, bukan karena rupa, tapi karena harapan yang sama, membangun rumah tangga yang diridhoi Allah. Mereka sadar, cinta saja tidak cukup. Harus ada iman yang menguatkan, sabar yang menjaga, dan doa yang tak pernah putus. Malam hari di rumah itu pun terasa istimewa, meski sederhana. Setelah seharian beraktivitas, mereka sering duduk bersama. Kadang hanya berbincang ringan, kadang saling mendengarkan keluh kesah. "Capek ya, Bang?" tanya Aisyah suatu malam. Ahmad menghela napas, lalu tersenyum. "Capek. Tapi kalau ingat kalian, jadi ringan." Aisyah menunduk, tersenyum haru. Dalam diam, mereka saling menguatkan. Mereka juga berusaha menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Ahmad berusaha menahan emosi. Aisyah berusaha menjaga lisan. Karena mereka tahu, rumah tangga tidak dibangun hanya dengan cinta, tapi juga dengan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis itu sering terngiang dalam hati Ahmad, terutama ketika ia merasa lelah atau emosi mulai naik. Ia tahu, ukuran kebaikan seseorang bukan di luar sana, tapi di dalam rumahnya sendiri. Hari-hari mereka mungkin terlihat biasa bagi orang lain,
Tidak ada kemewahan, tidak ada liburan mahal, tidak ada kehidupan yang sempurna seperti di layar kaca. Namun di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan. Tapi ketenangan itu bukan berarti tanpa ujian. Karena setiap keluarga, seharmonis apapun terlihat dari luar, selalu memiliki cerita yang tidak terlihat. Ada kekhawatiran yang disembunyikan, ada lelah yang dipendam, ada doa yang diam-diam dipanjatkan di sepertiga malam. Dan tanpa mereka sadari, ujian itu perlahan mulai mendekat. Seperti langit cerah yang tiba-tiba diselimuti awan gelap. Seperti angin sepoi-sepoi yang berubah menjadi badai. Rumah kecil yang penuh cinta itu sebentar lagi akan diuji. Bukan hanya tentang ekonomi, bukan hanya tentang kesabaran, tapi tentang apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan. Hari-hari berlalu seperti biasa, sampai sesuatu yang kecil mulai terasa berbeda. Awalnya hampir tak terlihat. Ahmad masih berangkat kerja seperti biasa. Aisyah masih menyiapkan sarapan. Dan Hafiz masih tertawa riang. Tapi di balik rutinitas itu, ada kegelisahan yang mulai tumbuh. Pelan, diam-diam. Seperti retakan halus di kaca yang lama-lama bisa memecah seluruhnya. Usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga Ahmad mulai goyah. Pesanan yang biasanya datang silih berganti, kini mulai sepi. Telepon yang dulu sering berdering, kini lebih sering diam. Ahmad mulai pulang dengan wajah yang berbeda. Lebih murung, lebih banyak diam. Suatu sore, Aisyah mencoba membuka percakapan. "Bang, akhir-akhir ini sepi ya?" Tanyanya hati-hati. Ahmad hanya mengangguk singkat. "Iya, biasa. Nanti juga balik lagi." Jawabannya sederhana, tapi nadanya tidak lagi sama. Malam itu, Ahmad duduk sendiri lebih lama dari biasanya. Menatap layar ponsel, menghitung sisa uang, lalu menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Takut tidak mampu. Takut gagal sebagai kepala keluarga. Padahal, jauh di dalam hatinya, ia teringat firman Allah dalam Al-Quran. "Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya." Quran Surat Hud, ayat 6. Namun rasa khawatir kadang lebih keras dari keyakinan. Hari demi hari, tekanan itu semakin terasa. Tagihan mulai menumpuk. Kebutuhan rumah tangga tetap berjalan. Hafiz mulai butuh biaya sekolah. Dan Ahmad mulai kehilangan ketenangan yang dulu ia miliki. Perubahan itu perlahan merambat ke dalam rumah. Ahmad yang dulu mudah tersenyum, kini lebih sering diam. Aisyah yang dulu tenang, mulai merasa bingung harus bersikap bagaimana. Suatu pagi, ketika Aisyah menyajikan sarapan sederhana, hanya nasi, telur, dan sambal, Ahmad tiba-tiba berkata dengan nada yang tak biasa. "Cuma ini." Aisyah terdiam. "Iya bang, bahan di dapur tinggal itu." Ahmad tidak menjawab. Ia hanya menarik kursi, makan tanpa suara, lalu pergi tanpa pamit, seperti biasanya. Aisyah berdiri terpaku. Bukan makanannya yang menyakitkan, tapi sikap yang berubah. Sejak hari itu, percakapan mereka mulai terasa berbeda. Lebih singkat, lebih dingin. Bahkan kadang tidak ada sama sekali. Padahal dulu, hal sekecil apapun bisa mereka ceritakan. Kini,
Semuanya seperti dipendam. Aisyah mencoba memahami. Ia tahu suaminya sedang tertekan. Tapi sebagai manusia, hatinya tetap merasa terluka. Suatu malam, saat Hafiz sudah tidur, Aisyah memberanikan diri berbicara. "Abang kenapa sih? Kok jadi beda?" Suaranya pelan, hampir bergetar. Ahmad yang sedang duduk termenung langsung menjawab cepat. "Aku capek, Syah. Jangan nambah beban lagi." Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti jarak yang tiba-tiba melebar. Aisyah menunduk. Air matanya jatuh. Diam-diam. Ia tidak marah. Ia hanya merasa kehilangan. Dalam sunyi itu, ia teringat sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika ia tidak menyukai satu sifat darinya, maka ia akan ridho dengan sifat lainnya. HR Muslim. Aisyah mencoba bertahan dengan sabar. Ia menahan diri untuk tidak membalas emosi. Ia memilih diam, meski hatinya berisik. Namun, konflik tidak berhenti di situ. Suatu hari, Ahmad pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya kusut, langkahnya berat. Aisyah menyambut di pintu, mencoba tersenyum. "Abang belum makan kan? Aku sudah siapkan." Belum selesai kalimatnya, Ahmad langsung menjawab, "Sudah, di luar." Singkat, dingin. Aisyah terdiam lagi. Rumah itu, yang dulu terasa hangat, kini mulai terasa asing. Hafiz yang biasanya ceria, mulai merasakan perubahan. Ia sering melihat ayah dan ibunya tidak lagi tertawa bersama. "Bu, ayah marah sama ibu ya?" tanyanya polos. Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari apapun. Aisyah memeluk anaknya erat. "Enggak, Nak. Ayah cuma lagi capek." Tapi dalam hatinya, ia tahu ini lebih dari sekedar capek. Sementara itu, Ahmad semakin tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia merasa sendirian, meski sebenarnya tidak. Ia merasa harus menanggung semuanya sendiri, tanpa berbagi. Padahal Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Namun dalam gelapnya pikiran, cahaya itu sulit terlihat. Dan tanpa mereka sadari, jarak itu semakin melebar. Bukan karena mereka tidak saling mencintai, tapi karena mereka mulai kehilangan cara untuk saling memahami. Konflik itu kini bukan hanya tentang ekonomi, tapi tentang hati yang perlahan menjauh. Dan ini baru permulaan. Karena badai yang sebenarnya belum benar-benar datang. Hari-hari yang sebelumnya hanya terasa berat, kini berubah menjadi menekan. Bukan lagi sekadar perubahan sikap, tapi sudah menjadi jarak yang nyata, terlihat, terasa, dan menyakitkan. Rumah itu masih sama. Dindingnya masih berdiri kokoh. Perabotannya tidak berubah. Tapi suasananya berbeda. Jika dulu suara tawa Hafiz menggema di setiap sudut, kini lebih sering terdengar suara televisi yang dibiarkan menyala, hanya untuk mengusir sepi. Ahmad semakin larut dalam diamnya. Ia mulai pulang lebih malam, bahkan kadang sengaja mencari alasan untuk tidak cepat kembali. Baginya, rumah yang dulu menjadi tempat paling nyaman, kini terasa seperti ruang penuh tekanan. Di luar, ia berpura-pura kuat. Di dalam, ia runtuh pelan-pelan. Setiap kali melihat anaknya, ada rasa bersalah yang muncul. Setiap kali melihat Aisyah, ada perasaan gagal yang semakin besar. Namun alih-alih berbicara,
ia memilih menjauh. Sementara itu, Aisyah berjuang dalam kesendirian yang berbeda. Ia tidak hanya menghadapi perubahan ekonomi, tapi juga perubahan hati suaminya. Ia mulai mempertanyakan banyak hal, bukan karena tidak percaya, tapi karena tidak lagi mengerti. Suatu malam, ketika listrik tiba-tiba padam dan rumah menjadi gelap, Hafiz mendekat dan memeluk ibunya. "Bu, kenapa ayah sekarang jarang senyum?" Pertanyaan sederhana itu seperti membuka luka yang selama ini ditutup rapat. Aisyah tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. "Doakan saja ya nak, supaya ayah kuat." Namun setelah Hafiz tertidur, Aisyah duduk sendiri di ruang tamu yang gelap. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Dalam keheningan itu, ia membuka Al-Quran, mencari sesuatu yang bisa menenangkan hatinya. Matanya berhenti pada sebuah ayat. "Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat." Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Aisyah menarik napas dalam. Ia tahu, ini bukan waktunya menyerah. Namun di sisi lain, Ahmad justru semakin jauh dari sumber ketenangan itu. Sholatnya mulai terburu-buru, zikirnya mulai jarang, dan doanya mulai terasa hampa. Ia terlalu sibuk memikirkan masalah, hingga lupa kepada Yang Maha Memberi solusi. Suatu sore, konflik kecil berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Aisyah yang sudah menahan perasaan begitu lama, akhirnya tidak bisa lagi diam. Abang sekarang kenapa sih? Aku cuma mau ngerti, bukan nambah beban. Suaranya bergetar. Ahmad yang saat itu sedang lelah dan emosinya tidak stabil, langsung menjawab dengan nada tinggi. Ngerti? Kamu gak akan ngerti. Kamu cuma di rumah. Kamu gak tahu rasanya di luar. Kalimat itu seperti pisau. Aisyah terdiam. Wajahnya pucat. Bukan karena marah, tapi karena terluka. Selama ini aku diam bukan karena gak ngerti, tapi karena aku berusaha menjaga. Jawabnya pelan. Namun Ahmad sudah terlanjur dikuasai emosi. Kalau capek ya sudah, gak usah pura-pura kuat. Suasana hening seketika. Hafiz yang berada di kamar terbangun karena suara keras itu. Ia mengintip dari balik pintu. Matanya penuh ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia melihat orang tuanya seperti orang asing. Malam itu, tidak ada yang benar-benar tidur dengan tenang. Ahmad duduk di luar rumah, menatap jalanan kosong. Aisyah menangis dalam diam, menahan suara agar tidak terdengar anaknya. Dan di antara mereka, ada jarak yang kini terasa semakin sulit dijembatani. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan dalam sebuah hadis. Orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi yang mampu menahan dirinya ketika marah. HR, Bukhari, dan Muslim. Namun dalam panasnya emosi, nasihat itu sering terlupakan. Hari berikutnya, mereka tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Ahmad tetap bekerja. Aisyah tetap mengurus rumah. Tapi tidak ada lagi kehangatan. Hanya kewajiban, tanpa rasa. Seiring waktu, pikiran-pikiran negatif mulai muncul. Ahmad mulai bertanya dalam hatinya, apakah ini semua masih bisa diperbaiki? Sementara Aisyah dalam doanya berbisik, "Ya Allah, jika ini ujian, kuatkan aku. Tapi jika ini akhir, jangan biarkan kami berpisah dalam keadaan seperti ini." Langit tetap diam. Waktu terus berjalan. Dan tanpa mereka sadari, mereka sedang berjalan menuju titik yang sangat menentukan. Satu langkah lagi,
dan semuanya bisa berubah selamanya. Malam itu, langit seperti ikut menahan napas. Angin berhembus pelan, tapi terasa dingin menusuk. Lampu rumah Ahmad masih menyala, namun tak ada kehangatan di dalamnya. Seolah cahaya hanya menerangi ruangan, bukan hati yang berada di dalamnya. Ahmad belum pulang. Jam dinding sudah melewati pukul 10 malam. Bagi Aisyah, itu bukan sekedar terlambat. Itu adalah tanda bahwa sesuatu sedang tidak baik-baik saja. Ia duduk di ruang tamu, menatap pintu yang tak kunjung terbuka. Sementara Hafiz tertidur di pangkuannya. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Apakah Ahmad baik-baik saja? Atau justru sengaja menjauh? Ketika akhirnya pintu itu terbuka, suara langkah kaki Ahmad terdengar berat. Wajahnya kusut, matanya lelah, dan sorotnya kosong. Aisyah berdiri perlahan. "Abang dari mana?" tanyanya, mencoba tetap tenang. Ahmad meletakkan tasnya tanpa menjawab. Ia berjalan melewati Aisyah begitu saja, seolah pertanyaan itu tidak penting. "Abang, aku nanya," ucapnya lagi. Kali ini dengan nada lebih tegas. Ahmad berhenti. Ia menarik napas panjang, lalu berkata singkat, "Di luar." Jawaban itu seperti api kecil yang langsung menyambar tumpukan emosi yang selama ini tertahan. "Di luar itu di mana? Kenapa sekarang selalu begitu? Aku ini istri abang, bukan orang asing." Suara Aisyah mulai bergetar. Ahmad menoleh. Untuk pertama kalinya malam itu, emosi mereka bertemu tanpa penghalang. "Terus kamu maunya apa? Aku juga capek. Setiap hari kamu nanya hal yang sama. Karena abang gak pernah benar-benar jawab," balas Aisyah. Suasana memanas dengan cepat. Semua yang selama ini dipendam akhirnya keluar tanpa kontrol. "Aku cuma pengen kita baik-baik lagi." Suara Aisyah melemah, tapi penuh luka. Namun Ahmad, yang sudah terlalu lama menahan tekanan, justru meledak. "Baik-baik? Kamu pikir gampang? Kamu gak tahu rasanya gagal tiap hari. Gak tahu rasanya jadi laki-laki yang gak bisa cukupin keluarganya." Kata gagal itu menggema, bukan hanya di telinga Aisyah, tapi juga di hati Ahmad sendiri. Aisyah terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa dihentikan. "Kalau begitu, kenapa abang menjauh dari aku? Bukannya kita harus hadapi ini sama-sama?" Pertanyaan itu sederhana, tapi justru itulah yang paling sulit dijawab. Ahmad terdiam sejenak. Namun alih-alih menjawab dengan hati, emosinya kembali mengambil alih. "Kalau begini terus," suaranya mulai meninggi, "lebih baik kita selesai saja." Kalimat itu akhirnya terucap. Dan seketika, dunia seperti berhenti. Aisyah membeku. Nafasnya tertahan. Matanya menatap Ahmad dengan campuran tak percaya dan hancur. Bukan karena ia tidak pernah membayangkan kemungkinan itu, tapi karena ia tidak pernah siap mendengarnya dari orang yang paling ia cintai. Di kamar, Hafiz terbangun. Ia duduk diam di balik pintu, mendengar semuanya. Tanpa mereka sadari, hati kecil itu ikut retak. Malam itu menjadi titik terendah. Ahmad sendiri langsung menyesali kata-katanya. Tapi egonya masih terlalu tinggi untuk menariknya kembali. Ia mengambil jaketnya,
dan keluar rumah tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup keras, dan di dalam hanya tersisa isak tangis yang tertahan. Aisyah jatuh terduduk, tangannya gemetar. Hatinya terasa kosong. Dalam keadaan seperti itu, ia hanya bisa berbisik pelan. Ya Allah, jangan biarkan ini berakhir seperti ini. Ia teringat firman Allah dalam Al-Quran. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang penengah dari keluarga laki-laki dan seorang penengah dari keluarga perempuan. Quran Surat An-Nisa ayat 35. Namun saat ini, bahkan untuk berbicara saja, mereka sudah tidak mampu. Sementara itu, Ahmad berjalan tanpa arah. Langkahnya cepat, tapi pikirannya kacau. Ia merasa marah, tapi juga hancur. Ia merasa benar, tapi juga bersalah. Akhirnya ia sampai di sebuah masjid kecil yang sepi. Lampunya redup, pintunya terbuka. Tanpa berpikir panjang, ia masuk dan duduk di sudut. Sunyi. Hanya ada suara kipas angin dan detak jantungnya sendiri. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua membaca Al-Quran dengan suara pelan. Suara itu sederhana, tapi menenangkan. Ayat yang dibaca membuat Ahmad terdiam. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim. Seolah ayat itu ditujukan langsung kepadanya. Ahmad menunduk. Matanya mulai basah. Ia tersadar bahwa selama ini ia terlalu sibuk melawan keadaan, hingga lupa menjaga keluarganya. Ia ingin menjadi kuat, tapi justru melukai orang yang paling membutuhkan kekuatannya. Dalam keheningan itu, ia teringat sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala perkara. HR Bukhari dan Muslim. Ahmad menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata yang selama ini ditahan akhirnya jatuh. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kalah. Bukan kalah dari keadaan, tapi kalah dari dirinya sendiri. Dan di titik itulah, segala sesuatu mulai berubah. Karena kadang, seseorang harus benar-benar jatuh untuk akhirnya sadar kemana ia harus kembali. Subuh mulai menyingsing perlahan. Langit yang tadi malam terasa gelap dan menyesakkan, kini berubah menjadi kelabu lembut. Suara azan menggema dari masjid kecil, tempat Ahmad masih terduduk sejak semalam. Ia tidak tidur. Matanya sembab, wajahnya lelah. Tapi hatinya mulai berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ahmad tidak melawan pikirannya. Ia membiarkan semua rasa itu datang. Penyesalan, rasa bersalah, dan kerinduan yang tiba-tiba begitu kuat terhadap rumahnya. Ia berdiri, mengambil wudhu dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu menunaikan sholat subuh. Setiap sujudnya terasa lebih lama. Setiap doanya lebih jujur. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, jika aku salah, ampuni aku. Jika aku lemah, kuatkan aku. Tapi jangan ambil keluargaku dariku." Dalam keheningan itu, Ahmad teringat firman Allah dalam Al-Quran. Dan dia menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Quran Surat Asy-Syura ayat 25.
Ayat itu seperti pelukan yang menenangkan. Ahmad menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan. Ia mengira diam adalah cara melindungi, padahal diam justru menciptakan jarak. Ia mengira menjauh adalah cara menguatkan diri, padahal menjauh hanya membuat semuanya semakin rapuh. Dan yang paling menyakitkan, ia hampir kehilangan semuanya hanya karena tidak mau mengalah. Sementara itu, di rumah, Aisyah tidak tidur semalaman. Ia duduk di dekat jendela, memeluk Hafiz yang akhirnya tertidur di sampingnya. Air matanya sudah mengering, tapi luka di hatinya masih terasa. Ia tidak marah. Ia hanya lelah. Lelah bertahan sendirian. Lelah memahami tanpa dipahami. Lelah berharap tanpa kepastian. Namun di tengah kelelahan itu, Aisyah tetap bangkit. Ia mengambil air wudhu dan berdiri dalam syalat. Sujudnya panjang, lebih panjang dari biasanya. Di antara isak yang tertahan, ia berdoa. Ya Allah, aku tidak minta hidup tanpa masalah. Aku hanya minta Engkau jaga rumah tanggaku. Jika dia adalah takdirku, lembutkan hatinya. Dan jika aku yang salah, perbaiki aku. Air matanya kembali jatuh. Dalam hatinya, terlintas sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seorang hamba ditimpa suatu musibah. Lalu ia berkata, sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku, dan gantilah dengan yang lebih baik. Melainkan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Aisyah menarik nafas panjang. Ia tidak tahu bagaimana akhirnya nanti. Tapi ia memilih untuk tetap bersandar kepada Allah. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hati mereka mulai luluh. Ahmad akhirnya berjalan pulang. Langkahnya pelan, tidak seperti biasanya. Setiap langkah terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena ia tahu ia harus menghadapi kenyataan. Sampai di depan rumah, ia berhenti. Tangannya hampir mengetuk pintu, tapi tertahan. Ada rasa takut. Takut jika semuanya sudah terlambat. Takut jika Aisyah sudah benar-benar menyerah. Namun di balik rasa itu, ada satu hal yang mendorongnya. Cinta yang belum hilang. Perlahan, ia membuka pintu. Rumah itu sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada tawa. Di ruang tamu, ia melihat Aisyah tertidur bersandar di kursi dengan Hafiz di pangkuannya. Di samping mereka, sajadah masih terbentang. Pemandangan itu menghentikan langkahnya. Hatinya terasa diremas. Ia melihat bekas air mata di pipi Aisyah. Ia melihat wajah lelah yang selama ini ia abaikan. Dan saat itulah ia benar-benar hancur. Bukan karena dimarahi, bukan karena ditinggalkan, tapi karena melihat betapa kuatnya Aisyah bertahan, bahkan saat ia sendiri justru pergi. Ahmad mendekat perlahan. Ia duduk di lantai, tepat di depan mereka. Tangannya terangkat, ingin menyentuh, tapi ragu. Akhirnya, dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik, "Maafkan abang."
Tidak ada jawaban. Tapi suasana itu sudah cukup untuk mengatakan semuanya. Pagi itu tidak langsung memperbaiki segalanya. Tidak ada pelukan dramatis. Tidak ada kata-kata panjang. Hanya ada kesadaran yang mulai tumbuh. Ketegangan memang menurun, tapi luka belum sepenuhnya sembuh. Namun di balik sisa-sisa rasa sakit itu, ada harapan kecil yang mulai muncul kembali. Seperti bara api yang hampir padam, lalu perlahan menyala lagi. Karena terkadang, perubahan besar tidak dimulai dari hal yang besar. Cukup dari satu langkah kecil, mengakui kesalahan, dan ingin memperbaiki. Pagi itu tidak langsung membawa kehangatan, tapi membawa kesadaran. Ahmad masih duduk di lantai, menatap Aisyah dan Hafiz yang perlahan terbangun. Tidak ada suara, tidak ada drama, hanya tatapan yang menyimpan banyak hal. Luka, lelah, tapi juga harapan yang belum benar-benar padam. Aisyah membuka mata. Ia melihat Ahmad di sana. Bukan sebagai sosok yang pergi semalam, tapi sebagai seseorang yang kembali dengan wajah yang berbeda. Lebih rapuh, lebih jujur. Beberapa detik mereka saling diam. Hingga akhirnya Ahmad menunduk. Suaranya berat. Abang salah. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti membuka pintu yang lama terkunci. Aisyah tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap, mencoba memastikan apakah ini nyata atau hanya sesaat. Aku terlalu sibuk dengan pikiranku sendiri, sampai lupa kalau kita seharusnya saling menguatkan. Lanjut Ahmad, suaranya mulai bergetar. Abang kira diam itu solusi, ternyata malah menjauhkan. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak menahan. Aisyah menarik napas dalam. Dadanya terasa sesak, tapi bukan karena marah. Lebih kepada perasaan yang selama ini tertahan, akhirnya menemukan jalan keluar. Aku juga salah, ucapnya pelan. Ahmad terangkat wajahnya, kaget. Aku terlalu diam, terlalu memendam, sampai abang gak tahu apa yang aku rasakan. Mereka saling menatap. Bukan lagi sebagai dua orang yang saling menyalahkan, tapi sebagai dua hati yang sama-sama terluka dan ingin sembuh. Di momen itu, tidak ada lagi ego yang berbicara. Yang ada hanya kejujuran. Ahmad mengingat firman Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat itu kini terasa nyata. Perubahan tidak datang dari luar, tapi dari keberanian untuk memperbaiki diri. Perlahan, Ahmad mendekat. Ia menggenggam tangan Aisyah. Hangat, tapi penuh keraguan. Mulai lagi, ya, bisiknya. Aisyah tidak langsung menjawab, tapi tangannya tidak ditarik. Itu sudah cukup. Hari-hari setelah itu tidak serta-merta menjadi sempurna. Masalah ekonomi masih ada, tekanan hidup belum hilang. Namun sesuatu telah berubah. Cara mereka menghadapi semuanya. Ahmad mulai belajar untuk bercerita tentang kegagalannya, tentang ketakutannya. Dan Aisyah belajar untuk mendengar tanpa menghakimi. Malam-malam yang dulu sunyi, kini mulai diisi kembali dengan percakapan sederhana.
Kadang mereka hanya duduk bersama, tanpa banyak kata. Tapi kali ini tidak terasa kosong. Mereka juga mulai kembali kepada kebiasaan yang sempat hilang. Sholat berjamaah di rumah. Membaca Al-Quran bersama, meski hanya beberapa ayat. Berdoa, tidak hanya saat butuh, tapi sebagai kebutuhan. Suatu malam, setelah sholat, Ahmad berkata pelan, Abang baru sadar. Selama ini, kita terlalu fokus cari solusi dunia, sampai lupa minta pertolongan dari yang punya dunia. Aisyah tersenyum tipis. Mungkin ini cara Allah mengingatkan kita. Ahmad mengangguk. Ia teringat sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Kini ia mulai memahami bahwa ujian ini bukan untuk menghancurkan mereka, tapi untuk menguatkan. Perlahan, suasana rumah itu kembali hidup. Hafiz mulai tertawa lagi. Ia melihat ayah dan ibunya duduk bersama, berbicara, bahkan sesekali tersenyum. Hal kecil, tapi berarti besar. Suatu sore, Hafiz berlari memeluk Ahmad. Ayah sekarang sering di rumah ya? Katanya polos. Ahmad tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Iya nak, ayah lagi belajar jadi lebih baik. Dan disitulah proses penyembuhan itu benar-benar terasa. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena mereka memilih untuk tetap bersama dalam prosesnya. Karena pada akhirnya, keluarga Sakinah bukan tentang hidup tanpa luka, tapi tentang bagaimana luka itu dijahit dengan sabar, iman, dan cinta. Waktu berlalu, perlahan tapi pasti. Tidak ada perubahan yang instan. Tidak ada keajaiban yang tiba-tiba menghapus semua masalah. Namun ada sesuatu yang jauh lebih penting dari itu. Keteguhan hati untuk terus bertahan dan memperbaiki diri. Rumah kecil itu kini kembali hidup. Bukan karena segalanya sudah sempurna, tapi karena mereka belajar menerima ketidaksempurnaan dengan cara yang lebih dewasa. Ahmad kini pulang lebih awal, bukan karena pekerjaan sudah ringan, tapi karena ia sadar rumah adalah tempat yang harus ia jaga, bukan ia hindari. Setiap langkah menuju pintu rumah kini terasa berbeda. Ada kerinduan, bukan lagi beban. Aisyah pun berubah. Ia tidak lagi memendam segalanya sendirian. Ia belajar mengungkapkan perasaan dengan lembut, tanpa menyakiti. Ia memahami bahwa komunikasi bukan tentang siapa yang benar, tapi tentang bagaimana tetap saling terhubung. Dan Hafiz, anak kecil itu kembali menjadi dirinya yang ceria. Tawanya kembali memenuhi ruangan, menjadi saksi bahwa cinta di rumah itu masih ada, bahkan semakin kuat. Suatu malam, mereka duduk bersama setelah sholat maghrib. Tidak ada percakapan berat, hanya kebersamaan yang sederhana. Ahmad menatap Aisyah, lalu berkata pelan, "Terima kasih, sudah bertahan." Aisyah tersenyum, matanya hangat. Kita sama-sama belajar. Di momen itu, tidak ada lagi luka yang terasa mendominasi. Yang tersisa hanyalah rasa syukur, karena mereka tidak menyerah di titik terendah. Ahmad teringat firman Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Quran Surat Al-Insyirah 6. Kini ayat itu bukan hanya ia dengar, tapi ia rasakan bahwa setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia. Bahwa setiap ujian selalu membawa jalan pulang bagi mereka yang tidak berhenti berharap. Rumah itu mungkin tidak besar. Hidup mereka mungkin belum sepenuhnya mapan. Namun kini mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan yang lahir dari iman, kesabaran, dan saling memahami. Dan di sanalah mereka akhirnya mengerti bahwa keluarga Sakinah bukanlah tentang tidak pernah bertengkar, bukan tentang hidup tanpa masalah, melainkan tentang dua hati yang tetap memilih untuk bertahan, meski sudah sama-sama terluka. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang tetap tinggal saat segalanya terasa sulit. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak ada keluarga yang benar-benar bebas dari ujian. Yang membebakan hanyalah bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita memilih ego atau memilih bertahan dengan iman? Ingat, rumah tangga bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mengalah demi kebaikan bersama. Karena dalam setiap kesulitan, selalu ada jalan yang Allah siapkan, selama kita tidak menyerah. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe channel Check-in, cerita dan kisah inspiratif. Like dan share ke orang yang kamu sayangi. Tulis juga di komentar, kamu nonton dari kota mana, dan doa terbaik untuk keluargamu hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Karena mungkin cerita selanjutnya adalah jawaban dari doa-doamu.